Sementara seorang penumpang mengungkapkan bahwa saat mesin sayap sebelah kanan terbakar, pesawat sempat bergetar. Dindingnya tuh saya lihat di bangku bergetar. Jadi apa yang dilakukan, Pak? Yang begini, ya cuma bersigir saja, berdoa sama Tuhan. Ya, usai kita tahu tadi sesuai dengan informasi sebelumnya, ada insiden mesin pesawat berisi jemaah calon haji mengeluarkan api. Kementerian Agama meminta maskapai Garuda memegang komitmen keselamatan penumpang. Lalu apakah insiden kemarin berdampak sistemik pada proses ibadah haji? Kita akan tanyakan langsung ke juru bicara Kementerian Agama, Ibu Ana Hasbi, lewat sambungan Zoom. Selamat malam Bu Ana, apa kabar? Selamat malam, Bung Rehat, kabar baik. Ya, Bu Ana, langsung saja setelah insiden pesawat terbakar itu ya, yang mengangkut calon jemaah haji, kita tahu ada rapat koordinasi langsung digelar oleh Kementerian Agama. Apa kemudian poin-poin hasil rapat dan evaluasi yang dilakukan? Poin-poin hasil rapat ya seperti yang kemarin, artinya memang harus ada pemberangkatan segera gitu, pengganti pesawat yang kemarin rusak itu, gitu kan. Nggak bisa menunggu gitu, jadi memang harus segera disediakan agar jemaah bisa langsung berangkat ke Madinah. Nah kemarin juga sebetulnya sempat ada kami takut gitu tidak dapat slot gitu kan, biasanya kita harus ada slot penerbangan kan, ketibaan di bandara tujuan. Nah sempat ada kekhawatiran itu, tapi ternyata alhamdulillah tetap seperti seperti yang kita rencanakan. Jadi semua jemaah tadi pagi mendaratnya langsung di Madinah gitu, sehingga mereka bisa langsung beribadah, berziarah di Madinah seperti tadi dikabarkan rekan saya di Madinah. Oke. Selain meminta komitmen ya dari pihak maskapai dalam hal ini Garuda Indonesia, apakah ada catatan ya sejauh mana kemudian Kementerian Agama mengevaluasi dan juga berkomunikasi agar insiden serupa ini tidak terjadi lagi? Ya betul, jadi kemarin memang kami berkali-kali menekankan kepada pihak Garuda untuk menjaga komitmennya terhadap keamanan dan keselamatan gitu, dengan mempersiapkan pesawat yang akan terbang itu dari jauh-jauh hari agar tidak terjadi perubahan jadwal mendadak atau penggantian pesawat. Ya, kami juga kemarin menjelaskan juga bahwa penggantian atau perubahan jadwal ini sebetulnya dampaknya tuh sangat panjang gitu. Ini seperti efek domino gitu. Itu yang kami tekankan kepada Garuda. Jadi walaupun misalnya ada ada penundaan cuma beberapa jam gitu ya, dalam hitungan jamnya 3 atau 4 jam, tapi itu nanti berpengaruh pada pelayanan kami terhadap yang lain-lain. Karena artinya kami harus mempersiapkan kloter setelahnya, ada proses imigrasi, artinya kami harus minta waktu lagi kan karena ada ekstra. Dan itu panjang gitu. Kalau misalnya di awal-awal hal ini belum beres, belum fix, itu kami tidak bisa membayangkan nantinya gitu kerepotan-kerepotan kan seperti kita semua tahu, penyusunan kloter haji itu kan dibuat sudah sejak jauh-jauh hari, ada disusun gitu kelompok-kelompok terbang itu. Nah perubahan-perubahan yang mendadak-mendadak ini jadi susah, menyulitkan gitu, karena artinya kan kita harus menghitung lagi berapa petugas yang ada di sini. Itu bisa mengubah konfigurasi secara keseluruhan. Nah dampaknya tidak hanya pada penerbangan itu saja atau yang setelahnya, tapi bisa juga berpengaruh pada penerbangan di tempat-tempat lain. Itu sebabnya kemarin kami juga meminta komitmen gitu, berkali-kali minta komitmen kepada Garuda supaya memperhatikan hal-hal seperti ini. Gitu. Jadi dampaknya ini cukup panjang, tidak hanya ke soal transportasinya saja ya, tapi juga mungkin sampai ke konsumsi misalnya atau akomodasi, atau sejauh mana sebetulnya Bu Ana? Layanan penyelenggara haji itu kan layanannya saling berkaitan, Bung gitu ya. Jadi dia ketika misalnya dibayangkan tadi malam itu ada penundaan gitu, kalau dia harus menunggu di embarkasi kan ada ada kloter setelahnya gitu kan. Embarkasi itu kan kemampuannya terbatas gitu, jadi tidak bisa menampung misalnya 2.000, ada maksimal capacity itu kalau satu penerbangan yang ditunda. Kalau ada 2 atau 3, ini nanti akan ada penumpukan ya kan di situ. Nah penumpukan diakomodasi, lalu juga nanti ada masalah makan kan, harus jemaah kan harus makan juga, bukan hanya kloter yang seperti rencana saja. Artinya ada ekstra juga yang harus disediakan. Walaupun memang di kontrak ini merupakan tanggung jawab maskapai gitu kan, tapi kan
dalam penyelenggaranya kan tetap juga melibatkan yang lain, itu pertama. Kedua gitu ya, ya tidak sesederhana itu juga gitu, karena tenaga manusia gitu, walaupun ada penyediaan gitu, dijamin gitu kan, tenaga itu juga ada batasnya juga kalau disuruh nunggu ini pasti akan panjang. Belum lagi nanti pas kedatangan di sana di bandara, kan kami juga ada petugas di bandara, dan petugas itu kan kami ganti dengan shift-shiftan. Jadi shift yang harusnya udah berjaga, oh ini akan ada kedatangan, tiba-tiba berubah lagi gitu. Ya, jadi itu makanya kemarin itu berkali-kali kami menjelaskan, itulah efek dominonya, efek berantai. Ketika ada satu penerbangan ini gagal gitu, itu kami harus adaptasinya tuh cukup langsung harus serentak gitu, sehingga kami tiap malam ini tiap hari harus rapat koordinasi gitu. Oke, jadi sampai hari ini dampaknya itu sudah bisa diatasi, sudah ada solusinya karena cukup panjang tampaknya Bu Ana, atau masih dalam proses adaptasi? Ya alhamdulillah, karena cuma satu ini gitu, kami berharap supaya tidak ada lagi. Ya ini sudah selesai nih di hari ini gitu. Artinya tadi semua sudah sampai dengan selamat. Plotter yang selanjutnya juga sudah sudah datang juga gitu ya, relatif aman lah gitu. Nah makanya kami masih tetap terus berkoordinasi gitu, apakah nanti ada pengaruh-pengaruhnya, dan kami berharap sebenarnya yang kejadian insiden yang kemarin itu ya yang terakhir kali. Oke, kalau sejauh yang kemudian ditangkap oleh Kementerian Agama, meskipun kita bersyukur ya bahwa para jemaah haji ini sudah mendarat, tapi karena kejadian kemarin ada tidak kemudian dampak trauma kah, atau apa yang kemudian testimoni yang ditangkap yang diterima oleh Kementerian Agama dampak dari terbakarnya atau ada percikan api dalam pesawat itu? Ya kebetulan ketika ada kejadian itu kan kami semua masih jam kerja ya, sehingga kami sudah mengantisipasi gitu trauma-trauma itu dengan misalnya para jamaah itu disambut juga dengan tim kesehatan. Gitu, itu hal pertama yang kemarin kami siapkan gitu ya. Kami bilang ke daerah, jadi kami memang ada tenaga ahli yang langsung berangkat kemarin sore gitu, dan ya untuk memitigasi itu gitu. Jadi kalau ada yang trauma, jadi akan ada pendampingnya, ada pendamping dari semua, diperiksa lagi kesehatannya, diajak dialog gitu. Dan sejauh ini sih alhamdulillah baik-baik saja, karena semua akhirnya tetap berangkat seperti yang direncanakan. Jadi terakhir dari Anda, dari Kementerian Agama, apa yang mau disampaikan Bu Ana mungkin bagi para calon jemaah haji yang akan juga mempersiapkan keberangkatan, bagi semua pihak ya, agar ini tidak lagi terulang? Ya, jadi Kemenak gitu kan bersama berbagai pihak ini sudah berkoordinasi sebetulnya untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi. Jadi relatif ya, kami sudah meminta pendapat berbagai orang, lalu juga berkoordinasi menyiapkan dan menyusun segala rencana mitigasi gitu. Dan tentu saja ya kami berharap yang terbaik gitu. Rencana-rencana ini semoga plan B ini tidak terpakai gitu ya. Jadi plan A terus yang terpakai. Jadi menurut saya sih para jemaah haji gitu atau keluarga tidak perlu takut gitu, karena memang kami juga sudah menyusun rencana-rencana itu gitu. Memang ibadah haji itu selalu ada tantangannya gitu ya, dimanapun dan kapanpun, sejak dulu itu memang selalu berbeda-beda. Jadi ya biasanya makanya itu kan kalau keluarga itu selalu ada selamatan, ada walimatus safar itu ya, akhirnya kita memang minta ini jalur langit gitu ya, mau nggak mau gitu. Setelah semuanya sudah kita sudah susun rencananya. Baik, tapi tentu kita berharap ya, ini adalah kemarin adalah kejadian yang terakhir ya Bu Ana. Terima kasih banyak untuk waktunya sudah menjelaskan. Semoga semuanya lancar proses ibadah haji tahun ini. Terima kasih banyak Bu Ana Hasbi, juru bicara dari Kementerian Agama. Selamat malam.